Sebanyak 5 pemain yang rela absen di Euro 2024 demi memperkuat timnas Indonesia, akan diulas di Football Lovers. Sejumlah pemain keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia, padahal, pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela timnas Belanda dan tampil di Euro 2024. Namun, karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain ini kemudian gagal memperkuat Der Oranje julukan timnas Belanda di Euro 2024. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain yang rela absen di Euro 2024 demi memperkuat timnas Indonesia. 1. Maarten Paes. Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang 4 kiper timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro 2024, yakni Bart Verbruggen, Brighton dan Hove Albion, Mark Vlekken, Brentford, Nick Quinten-Olich, Sparta Rotterdam, dan Justin Bijlow, Feyenoord Rotterdam. Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Terlebih, nama-nama di atas merupakan muka baru di timnas Belanda. Justin Bijlow baru 8 kali membela timnas Belanda, Mark Vlekken 7, Bart Verbruggen 5, Nick Quinten-Olich 0. 2. Justin Hubner. Persaingan di lini belakang timnas Belanda memang sengit, mengingat terdapat nama Nathan Ake, Manchester City, Matthijs de Ligt, Bayern Munich, Stefan de Vrij, Inter Milan, dan Kapten Virgil van Dijk, Liverpool. Namun, bek 20 tahun ini bisa saja dibawa ke Euro 2024 jika masih memegang paspor Belanda demi mendapatkan pengalaman tambahan. 3. Tom Haye. Benar hingga usianya yang menginjak 29 tahun, Tom Haye tak kunjung membela timnas Belanda senior. Namun, ia bisa saja mencatatkan debut di Euro 2024 jika melihat statistik yang dicetak di Eredivisie tahun 2023 sampai tahun 2024. Musim ini, ia masuk 5 besar sebagai pemain dengan pencetak peluang dan intercept terbanyak di Eredivisie tahun 2023 sampai tahun 2024. Bukan tak mungkin, Tom Haye mengisi lini tengah timnas Belanda di Euro 2024 bersama Tijani Reijnders, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Xavi Simons dan banyak lagi. 4. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong dalam waktu dekat mendapatkan paspor Indonesia. Padahal, jika mau bersabar, fullback 27 tahun ini berpeluang dipanggil ke timnas Belanda senior. Musim ini, Kelvin Verdong rutin masuk Team of the Week Eredivisie. Ia disinyalir dapat bersaing untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Belanda dengan Daley Blind dan Ian Maatsen. 5. Jay Izes. Nama terakhir ada Jay Izes. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek Venezia FC ini juga andal dalam membantu serangan. Terbukti bersama Venezia FC musim ini, Jay Izes mengoleksi 3 gol dari 26 pertandingan. Jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi jika bek 23 tahun ini tidak mengalami masalah kesehatan. Jumlah gol itu mengungguli nama-nama beken lain di lini pertahanan timnas Belanda seperti De Ligt yang hanya mengemas 2 gol bersama Bayern Munich dan De Vrij yang cuma mencetak 1 gol bersama Inter Milan. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah menemui 5 pemain keturunan yang potensial untuk memperkuat timnya. Dari segi statistik, nama-nama ini memang terhitung menjanjikan. Kelima nama pemain yang ditemui Indra Syafri itu yakni Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Deirten, Deleanu Arts, hingga Xavi Woudstra. Mereka berpeluang jadi amunisi andalan timnas Indonesia U20. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, timnas Indonesia U20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang, kata Indra Syafri. Berdasarkan catatan statistik, pemain-pemain ini memang sudah tampil reguler bersama klubnya masing-masing. Bahkan, ada pula yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Belanda. 1. Kaya Simons. Indra Syafri saat ini tengah menyiapkan generasi pemain di pos bek kiri dalam sosok Kaya Simons.
Pemain ini sebetulnya punya potensi oke karena pernah tampil bersama timnas Belanda dari kelompok U15 hingga U19. Namun, selain jadi bek kiri, dia juga bisa diplot sebagai bek tengah. Semusim ini, pemain berusia 19 tahun itu sudah tampil sebanyak 22 kali. Dari penampilan selama 1462 menit itu, Kaya Simons menyumbang 1 gol dan 1 assist. Bek kelahiran tanggal 31 Maret tahun 2005 itu sebetulnya sempat didaftarkan Vitesse pada Eredivisie 2023/2024. Namun, dari 3 kali momen duduk di bangku cadangan, kesempatan bermain itu tak kunjung datang. 2. Dion Marks. Dion Marks tampaknya akan menjadi bek tengah andalan timnas Indonesia U20. Potensi pemain berusia 18 tahun ini cukup menjanjikan. Saat ini, bek kelahiran tanggal 29 Juni tahun 2005 itu bermain untuk NEC Nijmegen U21. Di kompetisi usia muda, pemain berpostur 187 cm itu tampil reguler bersama timnya. Dia setidaknya mengukir 23 penampilan di lintas ajang. Dari semua aksi ini, dia mengukir 1851 menit bermain. Dia juga sempat menyumbang 1 gol pada musim ini. Kontribusinya inilah yang turut membawa NEC Nijmegen U21 menduduki peringkat kedua di ajang U21 Divisi 2 FAL musim 2023/2024. 3. Sacha D'Ichten. Jika dibandingkan nama-nama lainnya, Sacha D'Ichten menjadi pemain paling muda dalam daftar ini. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu bermain untuk The Travers U21 dan akan bergabung dengan VVV Venlo U21. Sebelumnya, bek kelahiran tanggal 25 Juni tahun 2005 itu memang kiprahnya belum terlacak di kompetisi usia muda. Sebab, saat bermain bersama The Travers U21, klub ini tak termasuk peserta dari kompetisi U21 Divisi 2 FAL. Statistiknya yang tercatat ialah saat bermain bersama NEC Nijmegen U21 pada musim 2021/2022. Ketika itu, dia mengukir 1 gol dari 14 laga. Jumlah menit bermainnya mencapai 1103 menit semusim. 4. Deleanu Arts. Yang terakhir, dan barangkali punya kiprah paling mentereng, ialah Deleanu Arts. Pemain asal NEC Nijmegen U21 itu berposisi sebagai bek kanan. Di kelompok usia muda, musim ini dia telah bermain sebanyak 16 kali. Kesempatan bermainnya pada musim 2023/2024 mencapai 1103 menit. Namun, yang menarik, pemain jebolan timnas Belanda U17 ini sudah mengukir 3 kali pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Dia pernah bermain saat melawan Almere City, pekan ke-9, AS Alkmaar, pekan ke-10, dan Vitesse, pekan ke-29. Pengalaman bermain di Eredivisie jadi modal berharga bagi bek berusia 20 tahun tersebut. 5. Xavi Woudstra. Statistik yang dimiliki Xavi Woudstra terhitung paling mentereng. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu jadi salah satu kunci andalan Heerenveen U21. Dia sudah berlatih di klub ini sejak di kelompok usia U17. Sepanjang musim ini, gelandang kelahiran tanggal 4 Januari tahun 2005 itu sudah menghasilkan 3 gol dari 24 pertandingan. Jam terbang yang diukir ex-pemain timnas Belanda U18 pada musim ini mencapai 1640 menit. Salah satu kelebihan yang dimiliki Xavi Woudstra ialah kemampuan multi-posisinya. Selain bisa bermain sebagai gelandang tengah, dia juga bisa dipasang sebagai gelandang serang hingga sayap kanan.